Shalom Alehem Besem Yesua Hamasyah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudari semuanya, kali ini saya mau berbagi firman Tuhan dengan judul Benarkah ada keselamatan di luar Yesus Kristus? Pertanyaan ini hari-hari ini kembali mencuat ke permukaan karena ada beberapa orang yang kembali mengingatkan bahwa menurut mereka di luar Yesus ada jalan keselamatan. Nah, ini tentu sangat perlu menjadi perhatian kita sebagai pengikut Kristus agar kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran palsu atau pengajaran-pengajaran sesat yang mengatakan bahwa di luar Yesus juga ada keselamatan. Artinya di luar Yesus kita bisa ke surga atau kita bertemu dengan Tuhan. Nah, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, sudah difirmankan bahwa di hari-hari akhir akan banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang berusaha untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kali ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan judul Benarkah ada keselamatan di luar Yesus Kristus? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Setiap agama punya jalan masing-masing menuju Tuhannya sesuai keyakinan dan cara yang diyakininya. Semua agama tentu mengatakan bahwa mereka memiliki cara untuk menuju surga atau bertemu dengan Tuhannya. Ya, namun menurut pandangan Kristen, jelas bahwa dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi di sini jelas statement pernyataan Tuhan Yesus itu sendiri yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Tuhan kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi jelas ini bukan siapa-siapa yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi kita bisa menyimpulkannya bahwa jalan memang banyak, namun jalan yang menuju kepada Tuhan surga hanya melalui Yesus Kristus, dan tanpa Yesus Kristus engkau akan tersesat. Jadi statement di sini jelas, kita sebagai pengikut Kristus, kita mengimani kebenaran firman Tuhan, Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan, ya. Kita meyakini bahwa di luar Yesus sama sekali tidak ada jalan keselamatan. Di luar Yesus sama sekali engkau tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Di luar Yesus engkau tidak bisa ke surga. Dan ini pernyataan Tuhan. Jadi Tuhan berkata, ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada kata bahwa Yesus adalah salah satu jalan, bukan. Tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan. Sehingga tidak ada jalan lain di luar Yesus. Sampai di sini jelas. Jadi, iman Kristen meneguhkan kembali tidak ada jalan selain melalui Yesus, karena jalan ke surga, ke Tuhan hanya Yesus, karena Dia sendiri adalah jalan itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus melalui Yesus Kristus? Apakah tidak ada jalan lain tanpa harus melalui Yesus Kristus? Apakah perbuatan baik, amal ibadah, ya, kebaikan-kebaikan moral, filsafat-filsafat agama, ya, usaha manusia, derma, dan sebagainya tidak bisa membawa orang ke surga? Semuanya sudah jelas dikatakan tadi, tidak bisa kecuali melalui Yesus. Nah, kalau begitu, kenapa harus Yesus? Ya, yang pertama dikatakan bahwa
Tuhan sudah merencanakannya. Artinya keselamatan itu sudah jauh sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah merencanakannya. Bahkan di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan begini. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya, Tuhan ya menghukum manusia mulai dari Adam, Hawa sampai ke ular, iblis si penipu. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya." Keturunannya, ya, maksudnya keturunan Hawa, ya, akan meremukkan kepalamu, maksudnya kepala keturunan iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya, meremukkan tumit keturunan Hawa. Jadi sudah sejak awal-awal, jauh-jauh sebelumnya, Tuhan sudah merencanakan keselamatan umat manusia. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga sudah merencanakan keselamatan itu sendiri. Siapakah keturunan itu? Kalau Adam adalah satu pribadi yang jatuh ke dalam dosa sehingga seluruh orang sudah berdosa, maka karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, ya, pribadi yang tidak berdosa, yang tidak ada cemarnya, dia mengorbankan dirinya, dia menebus manusia, maka seluruh manusia punya kesempatan untuk diselamatkan. Kenapa saya katakan punya kesempatan? Karena tentu inisiatif keselamatan itu adalah dari Tuhan sendiri, ya, sehingga manusia mendapatkan anugerah keselamatan, rahmatnya. Bagian manusia adalah merespon, menerima keselamatan itu. Keselamatan itu sudah direncanakan Allah itu sendiri melalui jalannya, yaitu melalui keturunan Hawa, garis keturunan Hawa, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, yang kedua, dikatakan namanya berkuasa. Nama Yesus itu berkuasa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia," di dalam Yesus. "Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama Yesus itu berkuasa. Nama Yesus itu berkuasa. Yesus itu berkuasa untuk menyelamatkan manusia di bawah kolong langit ini. Dan hanya nama ini yang bisa menyelamatkan. Itu alasan kenapa harus melalui Yesus kita bisa selamat. Jadi amal ibadahmu tidak akan pernah membawa engkau selamat atau masuk surga. Sebanyak apapun, karena dosamu pasti tetap akan ada. Yang ketiga, kenapa harus melalui Yesus? Dikatakan bahwa Dia tahu jalan menuju surga. Jadi kalau Anda mau menuju ke satu tempat, tentu Anda harus tahu di mana tempat yang Anda tuju. Kalau sekarang tentu orang sudah lebih mudah menggunakan yang namanya Google Map. Ya, Anda tahu posisi Anda sekarang, Anda tahu posisi yang dituju, maka Anda search, lalu nanti akan tahu seberapa jauhnya, berapa lama perkiraannya, kemana arahnya. Demikian juga surga, pasti ada di suatu tempat. Walaupun saat ini kita belum tahu di mana tempat itu. Tapi ada satu pribadi yang tahu tempat itu. Siapa? Tuhan sendiri yang tahu. Ya, Tuhan sendiri yang tahu. Jadi kalau ada satu pribadi yang mengetahui di mana letak surga, bagaimana cara ke surga, dengan jalan mana kita ke surga, berarti pribadi itu adalah Yesus, adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi kalau di dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, "Dan apabila aku," kata Yesus, "telah pergi ke situ,
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, kata Yesus, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa? Yesus sudah naik ke surga. Yesus sudah ke surga. Jadi Yesus tahu jalan ke surga. Yesus tahu di mana surga. Sehingga dikatakannya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, kata Yesus. Jadi tidak ada satu orang pun nabi yang pernah ada, ya, tidak ada pernah satu orang hebat pun manusia yang pernah ada, yang pernah mengatakan dia pernah di surga, dia pernah ke surga, sehingga dia tahu jalan ke surga. Tidak ada. Nabi siapapun tidak pernah ke surga dan dia tidak tahu jalan ke surga. Jadi bagaimana Anda mau mempercayakan hidup abadi Anda kepada nabi yang tidak tahu jalan ke surga? Di bumi saja kita butuh kepastian, ya, butuh garansi, ada jaminan, kita nyaman. Nah, ini hidup kekal Anda pertaruhkan kepada ajaran agama yang mana tidak bisa menjamin keselamatan itu, tidak tahu jalannya kemana ke surga. Hanya orang atau pribadi yang pernah ke surga yang tahu jalan ke surga. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa ketika dia bangkit dari kematian, lalu setelah itu dia naik ke surga, dia mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu, tempat pengikut-pengikutnya. Dan setelah itu, pada kali kedua kedatangannya, aku, katanya, akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kita ini juga berada. Puji Tuhan, luar biasa. Yesus berani menjamin bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak cukup sampai situ, dia juga menyediakan tempat bagi kita. Dan tempat itu sudah ada. Dan pada waktunya, nanti dia datang menjemput kita, supaya kita juga ada di tempat di mana Yesus berada. Luar biasa Tuhan kita. Yang keempat, kenapa kita harus melalui Yesus? Dikatakan, Yesus sudah menebus. Roma 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, kita ini sudah ditebus oleh Yesus 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Dia mati bagi semua orang. Bagi semua orang. Keselamatannya cukup untuk orang yang dahulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Penebusan kematiannya sekali cukup untuk semua orang. Syaratnya hanya kita butuh menerima dia. Jadi, kenapa harus melalui Yesus Kristus? Karena Yesus sudah menebus kita. Luar biasa. Yang kelima, dikatakan kenapa harus melalui Yesus? Karena dia sudah membeli kita dengan lunas. Jadi, dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi, kita ini sudah ditebus, kita ini sudah dibeli. Dan belinya itu tidak kredit, tapi dibayar lunas. Cash dengan darah Yesus yang mahal, dengan kematiannya. Jadi kita ini bukan budak iblis lagi, bukan budak dosa, tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita berpindah menjadi hamba Tuhan. Kita anak Allah, kita pewaris kerajaan sorga, kita adalah sahabat Tuhan, kita adalah kekasih Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dibeli, dibayar lunas. Jadi tidak ada hak lagi iblis untuk merenggut kita ke dalam kerajaan maut, karena kita sudah berpindah ke kerajaan surga.
Ini luar biasa. Ini iman yang luar biasa yang harus kita tanamkan dalam hati kita, roh kita, bahwa ada kepastian di dalam Yesus dan hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Oleh karenanya, pertanyaannya, kalau begitu, bagaimana agar saya bisa menerima Yesus? Ya. Menerima Yesus tidak perlu bayar, Bapak Ibu. Tidak perlu melakukan usaha-usaha, tidak perlu. Ya, simple saja. Ya, yang penting kita buka hati. Ya. Apa langkah-langkah untuk menerima Yesus? Mulai hari ini, jika engkau merasakan bahwa kebenaran ini menyentuh ke dalam hati dan rohmu, maka ikuti langkah-langkah ini. Bagaimana menerima Yesus? Ya, dikatakan bahwa langkah menerima Yesus yang pertama, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak cukup hanya sebagai Tuhan, tetapi Dia juga Juru Selamat. Jadi kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ya, dalam Roma 8 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa aku telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi langkah pertama, engkau harus percaya dulu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu. Ya, undang Dia, ya. Percaya, terima Dia. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yaitu setelah kita menerima Dia, mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, mengundang Yesus, ya. Lalu yang kedua, kita bertobat dari kehidupan lama. Jadi, kalau kita sudah berpindah kepada kerajaan sorga, anak-anak Allah, maka kita harus bertobat dari kehidupan lama. Ya, jangan berbuat lagi dosa. Nah, langkah pertama dikatakan mengakui dosa dan meninggalkannya. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Yohanes 8 ayat 11. Dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, jika kita mengaku dosa kita, kita minta ampun kepada Tuhan, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala, jadi dikatakan segala dosa, tidak tersisa sedikit pun. Semua, segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 11 jawabnya, tidak ada Tuhan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi Yohanes 8 ayat 1 itu di atas perikopnya perempuan yang berzina. Jadi ketika dia mau dihukum, mau dilempari, maka Tuhan Yesus mengatakan, siapakah di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, maka dialah yang pertama melempari wanita ini. Tetapi semuanya tidak ada satupun yang melempari dan mereka pergi. Dan Tuhan lalu berkata, ya, apakah tidak ada lagi yang mau menghukum engkau? Lalu perempuan ini jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi ketika kita sudah diampuni dosa kita, jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan. Ya. Yang kedua dari bertobat dari kehidupan lama ini, yaitu bahwa menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Jadi ketika kita sudah bertobat, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita lahir baru, menjadi pribadi yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, kita ini menjadi ciptaan baru. Itu kenapa dikatakan orang yang di dalam Kristus, yang menjadi ciptaan baru, itu lahir 2 kali, mati hanya sekali. Maksudnya apa? Lahir 2 kali, mati sekali. Pertama, kita lahir
secara jasmani dari kandungan ibu kita. Yang kedua, kita lahir secara rohani. Ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kelahiran kedua kita secara roh. Ya, bukan secara jasmani lagi, tetapi secara roh disebut dengan lahir baru. Dan kita nanti hanya mati sekali, yaitu ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, tubuh kita dikubur, tapi roh kita kembali ke surga. Dan kita tidak akan mengalami kematian kedua secara roh. Kenapa? Karena nanti kita akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, dan kita tidak akan pernah mati lagi. Berbeda dengan orang yang tidak menerima Tuhan Yesus. Ya, dia lahir sekali, tapi dia mati dua kali. Maksudnya apa? Lahir sekali, mati dua kali. Pertama, dia lahir secara jasmani dari kandungan ibunya, tetapi dia mati dua kali. Ketika dia mati nanti, tubuhnya dikuburkan, itu mati sekali. Lalu waktu kedatangan Tuhan Yesus, nanti semua manusia dibangkitkan, lalu dihakimi. Maka yang tidak menerima Tuhan Yesus, yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, maka mereka akan mengalami kematian kedua, yaitu kematian kekal, dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi, berbahagialah kita orang yang mengenal Yesus. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, yang selanjutnya dalam bertobat dan dari kehidupan lama ini dikatakan yang ketiga, hidup sesuai firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa kita, kita harus hidup menjadi pelaku firman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri. Jadi kita menjadi pelaku firman, kita harus berbuah. Ya, pertama kita berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, lalu kita bertumbuh di atas dasar firman Tuhan, lalu kita akan berbuah, menghasilkan buah-buah roh, buah-buah jiwa. Ya, kita menyampaikan kabar baik, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang sebanyak orang. Maka mereka juga akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, yang ketiga, langkah untuk menerima Yesus adalah mengikut Yesus. Ya, mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi, setelah kita bertobat, kita hidup baru, kita menanggalkan manusia lama kita, tabiat dosa kita, maka dikatakan mengerjakan keselamatan. Keselamatan yang sudah kita terima, yang sudah dijamin, digaransi dengan Roh Kudus, itu harus kita kerjakan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kita mengerjakan keselamatan ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, bukan. Karena keselamatan itu sudah kita dapat. Tapi buah dari keselamatan, tentu kita mengerjakan keselamatan. Artinya apa? Setelah kita mendapatkan keselamatan, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita harus mengerjakan kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus menjaga agar hidup kita kudus. Jadi bukan karena kita sudah selamat, lalu kita mengatakan, suka-suka saya, sehingga saya berbuat dosa pun pasti akan selamat. Bukan begitu. Ya, tetapi orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah dipilih, dipanggil dan dikuduskan Tuhan, saya percaya, maka Tuhan akan menjaga kita, Roh Kudus akan menjaga kita agar kita tidak berbuat dosa lagi. Lalu bagaimana seandainya saya berbuat dosa? Selagi kita masih di bumi pasti bisa kita jatuh. Tapi orang yang sudah lahir baru, yang mengenal kebenaran, ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia segera bertobat, minta ampun, dan tidak mengulanginya lagi. Ya, jadi sampai di sini jelas bahwa kita mengerjakan keselamatan seperti yang ada di Filipi 2 ayat 12 itu bukan untuk memperoleh keselamatan, bukan. Tapi buah dari keselamatan yang sudah kita terima, kita mengerjakan keselamatan kita. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus kita diangkat ke surga atau sampai kita dipanggil oleh Tuhan.
Jadi ini harus dibedakan, karena keselamatan bukan karena perbuatan. Jadi jangan dibalik, ya. Kita mengerjakan keselamatan supaya kita dapat masuk surga atau kita menerima keselamatan. Tidak sama sekali. Kita mengerjakan keselamatan karena kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Amin, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini semakin menguatkan kita kembali bahwa keselamatan surga hanya ada melalui Yesus Kristus, dan tidak ada toleransi atau kompromi yang mengatakan bahwa jalan lain juga ada. Sama sekali tidak ada. Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, dukung channel saya untuk bisa lebih berkembang lagi, sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video, konten-konten kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak orang yang bisa dicerahkan, bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada banyak orang. Tekan dan tulis klik subscribe. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.